Biasanya setiap aplikasi setelah berhasil melakukan push data, kita mau melakukan redirect ke halaman daftar usernya. Berarti yang saya lakukan bukan lagi respon.send, tapi yang saya lakukan adalah respon.redirect. Saya akan redirect ke URL/user. Kalian boleh simpan, pastikan dijalankan servernya, lalu kita kembali lagi ke browser. Saya akan coba memasukkan data baru, lakukan submit data, berhasil disubmit, dan list usernya bertambah 1 sesuai dengan data yang kamu masukkan. Saya registrasi lagi, masukkan data berikutnya seperti ini, lalu di send. Data yang kedua berhasil disubmit. Sekarang data usernya sudah ada 4. Di halaman user, kamu bisa menambahkan sebuah sintak untuk mendapatkan jumlah list usernya dengan menjalankan sintak IJS-nya, yaitu kurung siku persen sama dengan user.length. Kita akan menghitung jumlah user yang tersedia. Seharusnya ketika saya simpan dan saya reload, maka data usernya sudah ada 4. Ini jumlah usernya, ini adalah list usernya. Cantik sekali, aplikasi Express-nya sudah bisa melakukan push data, yang data usernya diambil dari inputan form. Fitur berikutnya yang akan saya buat adalah lihat user. Nanti ketika diklik, saya akan arahkan ke halaman profil user. Berarti di dalam user index-nya, yaitu template halaman user, saya mau arahkan URL-nya ke halaman detail. Tapi sebelum itu, saya harus tentukan dulu link-nya di setiap list. Saya buat elemen A, pembuka dan penutup. Di dalam elemen A ada atribut href yang bisa saya langsung arahkan ke /user/id-nya. ID-nya ini tergantung dari data user yang sedang dipilih. Jadi kalau saya klik user/1, nanti akan diarahkan ke halaman user dengan ID 1. Begitupun untuk ID yang lainnya. Jadi kalau saya enter, halamannya masih error karena kita belum membuat routingnya. Kalian boleh ambil data ID-nya itu dari user ID. Jadi kalian bisa copy, lalu kita paste di sini. Kalian perhatikan penulisannya, jangan sampai ada yang salah. Jadi /user bentuknya jamak, lalu /id-nya. Tugas berikutnya adalah menambahkan routing. Saya akan coba tulis sintak router yang metodenya get. Jika ada URL/user/id-nya, silakan arahkan ke user controller, tapi metodenya show. Metode ini belum ada, nanti kita akan buat, tapi yang jelas untuk ID-nya harus kalian perhatikan. Kamu harus tandai dengan titik 2 sebagai URL parameter dinamisnya, seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam user controllernya. Kalian boleh buat function namanya show seperti yang kita tuliskan di sini. Pisahkan dengan koma, jadi show titik 2 function kurung buka kurung tutup lalu kurung kurawal. Kita pasang request responnya di sini. Di dalam method show, saya mau melakukan sesuatu, yaitu menampilkan data yang spesifik. Pada kasus ini, saya coba console log dulu, atau jalankan respon.send. Kita akan akses objek request.params.id. Kita akan ambil params ID-nya. Nama ID di sini sesuai dengan nama parameternya. Jadi kalau kamu tulis di sini ID user, maka di sini params ID user. Jangan sampai lupa, saya kembalikan lagi. Jadi params.id, harusnya ketika saya buka browsernya, terus saya refresh, data usernya kembali lagi ke data awal. Jadi data yang di push tadi sudah hilang karena kita melakukan perubahan di dalam kode programnya. Datanya pun masih kita tulis di dalam program.
jadi belum tersimpan dengan baik. Kita coba lagi, kita coba klik salah satu usernya, ada angka 2 di situ sebagai ID dari user tersebut. Saya pilih user 1, tampil ID-nya. Sampai di sini sudah oke. Kalau sudah dapat ID-nya dan ID-nya juga sudah cocok, tinggal kalian panggil objek usernya saja untuk menjalankan metode filter. Jadi di sini saya akan simpan dulu ID-nya. Jadi const ID sama dengan request.params.id. Saya simpan dulu ID dari URL-nya. Kemudian filter data usernya berdasarkan ID. Jadi saya akan tulis user.filter. Artinya setiap user akan difilter jika berhasil jalankan sebuah function. Metode filter seperti yang kita lakukan sebelumnya, saya akan menggunakan arrow function yang ditandai dengan sama dengan lebih besar. Jika berhasil, tiap data user yang difilter akan disimpan ke dalam satu nama sebagai parameter. Katakanlah namanya user. Metode filter ini metode JavaScript untuk melakukan iterasi satu persatu, di mana saya akan mengecek setiap baris usernya. Cara ngeceknya, apakah user ID-nya sama dengan params ID. Saya bisa tulis di satu baris seperti ini, artinya dia mereturn data, tapi return data berdasarkan kondisi yang saya tentukan. Jadi saya tulis user.id sama dengan ID. ID-nya dari params. Atau kamu bisa tulis kurung kurawal, lalu return. Return hasil kondisinya atau hasil pengecekannya. Kalau cocok dan hasilnya sama, silakan simpan data user itu ke dalam variabel namanya data. Jadi data ini adalah data yang sudah difilter sebagai data user yang spesifik. Dan pada akhirnya di dalam metode show, saya akan melakukan respon.send dulu untuk melihat hasil datanya. Saya simpan, saya coba akses user pertama. Berikut ini adalah datanya. Datanya ditampilkan dalam bentuk JSON, tapi array, karena kita menggunakan filter. Jadi filter itu mengembalikan bentuk array. Kalau saya pilih Doremi, maka data ID 2 sudah berhasil dicetak. Gimana kalau saya melakukan rendering sebuah template? Ya tinggal kalian lakukan saja seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Respon render pages user, kita akan buat template namanya show, sekaligus mengirimkan data profil usernya. Saya bisa tulis user .2 data. Nanti kata kunci user ini akan menjadi sebuah variabel di dalam template. Silakan kalian buat file templatenya di dalam folder pages user, lalu show.ijs. Di dalam template ini saya mau menampilkan profil user serta data-data detail lainnya. Kurang lebih struktur templatenya seperti ini. Saya akan coba tampilkan namanya di sini. Karena kita sudah punya kata kunci user, berarti kita akan akses menggunakan sintak IJS-nya. Saya copy saja, lalu saya paste. Nama kata kuncinya adalah user. Karena dia bentuknya array, kita spesifik ke array elemen 0 titik namanya. Begitupun untuk emailnya. Ini tetap 0, kita ganti jadi titik email. Oke, sudah selesai. Saya juga menambahkan satu link untuk kembali ke daftar usernya. Sekarang kamu bisa testing aplikasinya. Kita refresh dulu, pilih Doremi. Secara otomatis halaman profil usernya berhasil dicetak dengan sangat lengkap. Ada nama, email. Kalau kamu punya data user lainnya, tinggal dicetak di sini. Dan saya pun bisa kembali ke halaman user untuk memilih data user yang lainnya. Sejauh ini aplikasi Node Express-nya sudah cukup oke, cuma tampilan detailnya masih belum bagus. Sepertinya style CSS-nya tidak ke-load. Saya perlu mengubah base URL-nya. Saya hilangkan string asetnya, jadi langsung saya arahkan ke dalam folder public. Berarti di dalam setiap template-nya kita bisa hapus, kita simpan,
Kita refresh, kita tandai dulu dengan tanda slash. Oke, sudah cantik. Untuk halaman lainnya, kalian pun bisa tambahkan URL yang tepat. Saya kembali, halamannya masih bagus. Untuk halaman indeks, halaman registrasinya juga sama. Kita arahkan ke slash style CSS. Kita registrasi, mantap. About-nya bisa kalian ubah juga URL stylenya. Tinggal kalian sesuaikan kembali halaman-halamannya. Halaman home, about, ada user, dan lihat detail usernya. Tinggal menambahkan beberapa halaman untuk update dan proses delete datanya.